Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bahagia bersama keluarga. Apa kabar kawan-kawan pekerja di seluruh Indonesia? Semoga semuanya tetap semangat dalam bergerak, berjuang, berserikat, dan berkooperasi. Karena kondisinya semakin runyam, semakin sulit, semakin berat, dan ini dibutuhkan kebersamaan dari seluruh para pekerja untuk terus memperjuangkan masa depan pekerja dan generasi yang akan datang. Kali ini saya ingin mencoba mengulas tentang sebuah profesi, di mana profesi ini sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena profesi ini sangat dekat dengan jalan ke surga. Apakah profesi ini sebagai seorang ustadz atau penceramah? Bukan. Ini profesi yang sangat luar biasa pokoknya. Kenapa? Profesi ini karena berdekatan dengan banyak orang, yaitu profesi sebagai seorang HRD. Loh, apa hubungannya profesi HRD dengan jalan ke surga? Ini sangat erat sekali hubungannya. Kenapa? Kita bisa lihat, kita bisa saksikan sendiri bagaimana sebuah perusahaan yang seorang HRD yang bisa menempatkan posisinya sebagai HRD yang benar, maka di situ pasti akan tercipta sebuah hubungan industrial yang sangat harmonis, sangat bagus, dan tentunya sangat memberikan ketenangan bagi seluruh pekerjanya. Kita bisa bayangkan jika seorang HRD yang mempunyai sebuah kebijakan-kebijakan yang bisa seimbang antara pekerja sebagai pekerja, kemudian sebagai manajemen, dan memposisikan dirinya pada posisi yang seimbang, saya yakin akan tercipta sebuah ketenangan dalam perusahaan tersebut, kemudian kebahagiaan dalam perusahaan tersebut. Dan saya yakin juga tentunya banyak para pekerjanya yang akan mendoakan hal-hal yang baik terhadap HRD tersebut. Apalagi jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh HRD tersebut berpihak kepada pekerja, entah soal pengupahan, kemudian asuransi, kesejahteraan yang lain, atau apapun itu yang berhubungan dengan pekerjanya. Tentunya di saat keputusan HRD tersebut memang berpihak kepada pekerja, saya yakin sekali akan banyak doa-doa yang baik yang diberikan oleh pekerjanya, bahkan juga mungkin keluarga dari pekerja tersebut juga akan mendoakan hal yang baik kepada seorang HRD tersebut. Bayangkan jika seluruh pekerjanya, kemudian keluarga pekerja mendoakan hal yang baik, itu sebuah amal yang tidak akan pernah putus. Contohnya misalnya tentang kenaikan upah, kemudian asuransi, kemudian semua fasilitas kesejahteraan lah pokoknya. Bayangkan juga jika semua kesejahteraan itu dirasakan oleh pekerjanya, sehingga pekerjanya ada yang dia bisa sampai naik haji, kemudian tiap bulan bisa bersedekah, infak, saling menolong. Tentunya akan membuat sangat luar biasa. Dan saya yakin sekali jika keputusan-keputusan dari HRD ini memihak kepada pekerjanya, itu akan sangat mendekatkan jalan seorang yang berprofesi HRD untuk jalan ke surga. Amin. Mudah-mudahan
HRD yang saat ini bekerja di perusahaan atau mereka yang berprofesi sebagai HRD bisa menempatkan posisinya sebagai seorang pekerja juga dan sebagai orang manajemennya, tetapi dia harus mengingat bahwa dia seorang pekerja. Sementara kita bisa lihat dan bisa kita saksikan sampai saat ini banyak HRD yang dia bekerja hanya untuk demi namanya sendiri, untuk bagaimana dia mendapatkan nama baik dari perusahaan tanpa memikirkan tentang sebuah kondisi hubungan industrial. Tapi mungkin hal itu tidak banyak. Tapi semoga saja mereka yang berprofesi sebagai seorang HRD bisa menempatkan diri, bisa membuat kebijakan-kebijakan yang minimal tidak merugikan para pekerja. Minimal tidak merugikan para pekerja. Kalaupun memang dia belum bisa membantu kesejahteraan secara maksimal. Setidaknya dia harus menyadari bahwa apapun profesinya, dia sebenarnya adalah seorang pekerja juga. Jadi ayo kita sama-sama kita doakan semoga mereka yang berprofesi sebagai seorang HRD menyadari bahwa dia sebagai seorang pekerja, sehingga di dalam membuat kebijakan-kebijakan itu minimal tidak merugikan para pekerja yang ada di perusahaan tersebut, sehingga hubungan industrial bisa terjaga, kemudian ketenangan bekerja juga bisa terjaga, kebahagiaan dalam bekerja juga bisa terjaga, dan ini nanti tentunya akan berimbas kepada produktivitas para pekerja dalam membangun perusahaan itu sendiri. Sekali lagi, tetap semangat kawan-kawan semua, jangan pernah lelah untuk berjuang. Kita terus doakan untuk mereka yang saat ini berprofesi sebagai seorang HRD itu menyadari bahwa dia sebagai seorang pekerja, yang semoga mereka yang membuat kebijakan-kebijakan tidak merugikan para pekerja. Pokoknya kita doakan semua deh, yang jadi HRD masuk surga semua. Khususnya yang mereka membuat kebijakan tidak merugikan pekerja, kita doakan masuk surga semua. Hal-hal yang baik lah pokoknya terhadap mereka. Untuk HRD yang membuat kebijakan-kebijakan merugikan pekerja, tetap kita doakan masuk surga semua juga. Tapi belakangan deh, pokoknya kita doakan masuk surganya yang HRD-nya yang dia tidak merugikan pekerja. Sekali lagi tetap semangat, jaga kondisi, perjuangan kita makin sulit, makin rumit, dan utamakan kesehatan, keselamatan dalam semua aktivitas. Tetap semangat berserikat, tetap semangat berkooperasi, kita bangun perusahaan-perusahaan bersama, kita ciptakan lapangan pekerjaan bersama, dan ingat, kita doakan mereka yang berprofesi sebagai HRD masuk surga. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan mereka tidak merugikan para pekerja. Karena nanti kalau merugikan para pekerja, doanya akan kebalik. Harusnya masuk surga, malah tetap masuk surga sih, tapi belakangan. Sekali lagi, untuk kawan-kawan semua tetap semangat, jaga kondisi, jaga keselamatan, sejahteralah pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.